Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Uwai Heriani SPD MPD, pengajar ekonomi di SMAN 1 Majah. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengertian APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Rencana keuangan ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan kalau APBN menjadi sebuah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. 2. Fungsi APBN terdiri dari 1. Fungsi alokasi. APBN dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. 2. Fungsi distribusi. APBN dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. 3. Fungsi stabilisasi. APBN digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 4. Fungsi otorisasi. APBN dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. 5. Fungsi perencanaan. APBN menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya dalam satu tahun. 6. Fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan, artinya pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah. 3. Tujuan penyusunan APBN. 1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. 2. Menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. 3. Meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat. 4. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 5. Membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi. 6. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. 7. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses yang diprioritaskan. 4. Komponen APBN. 1. Penerimaan negara. Semua pendapatan yang sumbernya berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. 2. Belanja negara, yaitu seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh negara dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 3. Pembiayaan, yaitu komponen yang digunakan untuk mengatasi surplus atau defisit anggaran. 5. Mekanisme penyusunan APBN. 1. Tahap penyiapan dan penyusunan. Rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. 2. Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR, kemudian DPR perlu menyetujui RAPBN tersebut melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. 3. Apabila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Sebaliknya, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa ada perubahan. 4. Kalau APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan serta diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. 5.
Pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada DPR. 6. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sekian materi APBN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.